Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kali ini saya mau jawab komentar dari Kak Mimi yang ini nih. Oke, jadi kemarin itu saya dan suami live di Facebook, terus Kak Mimi komentar. Jadi katanya untuk live next time-nya itu cerita tentang awal pertama saya dan suami itu kenalan hingga akhirnya menikah. Oke. Nah, jadi kami di sini aku nggak bisa jawab bareng sama suami aku karena suami aku itu orangnya pemalu ya. Jadi dia tuh paling susah banget diajak buat live bareng atau bikin konten bareng, ngevlog bareng dan sebagainya, itu susah banget. Jadi akhirnya aku putuskan buat jawab sendiri aja, nggak apa-apa ya kami. Soalnya kalaupun kita tuh ada beberapa kali live, terus ada beberapa video yang bareng, itu terjadi udah penuh drama dulu. Jadi kita udah lewatin drama dulu hingga akhirnya bisa live bareng ataupun konten bareng. Karena dia tuh memang pemalu banget, aku udah ngambek dulu lah atau apa dulu lah. Terus akhirnya dia mau nurutin kalau aku tuh pengen live bareng, konten bareng dan sebagainya gitu. Oke. Karena memang dia kayak gitu orangnya ya. Ya udah, aku coba aja sendiri ya kak. Langsung ya ke ceritanya aja ya. Tapi di sini aku persingkat supaya mengurangi durasi. Jadi aku kayak inti-intinya aja ya. Jadi kita itu pertama kali kenal itu lewat Instagram. Ceritanya aku pernah ya daftar ta'aruf di Instagram. Jadi waktu itu aku daftar ta'aruf cuma satu kali doang sih. Ada beberapa cowok yang ngajak aku ta'arufan, terus aku pilih salah satunya. Aku pilih salah satunya itu orang Indonesia sih, memang orang Indonesia semua maksudnya, tapi dia kerja di Amerika, kerja pelayaran kan. Terus aku pilih dia ta'arufan gitu karena hati aku klop ke dia gitulah. Terus kita ta'arufan nih selama 1 bulan. Terus dia ngajak nikah dalam waktu dekat gitu. Dia kan mau pulang ke Indonesia, terus dia pengen pas dia pulang itu kita nikah gitu. Dan akunya nggak tahu kenapa kayak udah ragu gitu deh. Terus aku bilang aku belum siap, aku maunya kayak 3 bulan dulu gitu baru kita nikah gitu. Dan akhirnya dia nikah lah sama orang lain gitu kan. Jadi suamiku ini dapat data aku itu, maksudnya dapat akun aku itu, akun Instagram aku itu dari ta'aruf itu. Jadi dia ternyata sering mantau-mantau orang yang ta'arufan gitu kan. Pokoknya dia sering mantau-mantau ta'aruf itu, tapi dia nggak pernah daftar di ta'aruf gitu. Terus dia nge-DM aku ya, itu udah selang berapa lama ya, udah ada kayaknya 1 bulan setelah aku gagal ta'aruf itu. Terus dia nge-DM, DM-nya itu pertama kali aku masih ingat banget ya, dia bilang Waalaikumsalam gitu. Lah aku kan jadinya kayak aneh gitu, ini orang ya baru kali nge-DM langsung Waalaikumsalam, aneh banget gitu kan. Tapi di balik itu aku mikir, apa aku pernah ya nge-DM dia duluan Assalamualaikum gitu, terus mungkin dia baru sempat bales tapi chattingannya mungkin udah aku hapus gitu kan. Tapi kembali lagi aku inget-inget tuh nggak pernah, aku tuh nggak pernah nge-DM laki-laki duluan, apalagi nggak kenal gitu, nggak pernah gitu kan. Nah akhirnya aku bales lah Waalaikumsalam, harusnya kamu tuh jangan Waalaikumsalam, Assalamualaikum gitu. Terus katanya oh iya bla bla, ternyata itu maksud dia untuk supaya mancing supaya aku tuh kayak punya keinginan buat ngebalas gitulah ya. Nah akhirnya kita kenalan lah gitu. Singkat cerita, udah berjalan 3 hari nih masih kenalan kayak basa-basi gitu. Dia minta nomor lah ya kan, WhatsApp aku kasih gitu. Terus dia kayak sosok perhatian gitu kan, jangan lupa makan ya, kayak gitu-gitu. Jadi aku langsung mikir ke aku kok kayak gini, aku tuh kok ngebalasin laki-laki yang nggak jelas. Karena aku udah lama memang aku tuh nggak pernah ngebalasin lagi kayak chattingan sama laki-laki, itu udah lama, udah ada berapa tahun lah gitu kan. Udah ada 3 tahun sebelum aku kenal suamiku, sekitar 3 tahun ke belakang tuh aku udah nggak pernah ngebalas chat laki-laki. Jadi aku tuh kayak ini ke diri aku sekarang kok mau ngebalasin dia gitu. Terus aku ultimatum kan, jadi aku bilang maksud kamu apa sih chattingan sama aku gitu. Terus katanya emang nggak boleh.
boleh aja sih, tapi tujuannya apa gitu kan. Terus dia bilang, maunya kamu apa? Terus guys, ini adalah hal yang sangat memalukan menurut aku ya. Nah terus aku bilang gini, aku tuh maunya kalau kamu serius lamar aku, kalau enggak ya udah lost contact, untuk apa juga kan gitu. Emang sih benar, cuman aku kalau inget tetap aja aku malu, aku ngerasa kayak kok serendah itu sih aku dulu, kayak nggak punya harga diri sebagai perempuan gitu kan. Tapi dibalik itu memang aku prinsip gitu loh, jadi waktu itu aku udah berprinsip nggak mau chattingan sama siapapun kecuali dia punya tujuan untuk melamar aku, maksudnya laki-laki nih ya, kecuali dia punya tujuan untuk melamar aku baru aku respon. Kalau enggak ya udah kayak udah males gitu loh. Di umurku yang berapa waktu itu ya, 27 sih, 27 tahun, tapi aku ngerasa udah nggak pantas buat ngebalesin laki-laki yang nggak niat serius gitu. Nah ternyata waktu aku bilang kayak gitu tuh dia shock gitu loh, jadi kayak ini perempuan apa sih kok baru kenal udah ngajak nikah gitu kan. Nah aku taunya sekarang semenjak kita udah nikah, kita kan sering kalau pas mau tidur tuh ngobrol cerita dulu waktu kita pertama kenal gimana perasaan kamu, waktu aku bilang kayak gini kamu gimana perasaannya gitu-gitu kan. Nah di situ dia terbuka. Tapi waktu pas kejadian itu, waktu aku ngajak nikah, pada saat itu dia tuh nggak ngomong jujur ke aku tentang respon dia, jadi dia cuma ngerespon emang kamu udah siap gitu. Terus aku bilang iya aku udah siap, kalau kamu serius aku siap gitu kan. Ternyata waktu itu pikiran dia tuh banyak bercabang gitu kan. Dia mikir satu hal, dia berpikir jangan-jangan perempuan ini udah rusak, terus dia uh, pengen cepet-cepet nikah, atau mungkin dia ya udah dirusak sama pacarnya mungkin, terus pacarnya nggak mau bertanggung jawab, dia pengen aku yang bertanggung jawab, dia mencari pelampiasan gitulah ya kan. Terus ada lagi di pikiran dia, satu sisi lagi dia berpikir mungkin benar dia memang nggak mau pacaran, ya wajar aja dia ngajak nikah karena dia nggak mau pacaran gitu. Nah jadi dia bercabang lah pikiran dia, tapi dia nggak bilang ke aku pada saat itu. Jadi dia cuma bilang emang kamu udah siap? Aku bilang aku udah siap, yang penting kamu serius gitu. Terus katanya tapi aku sekarang masih di NTT gitu, kalau kamu sabar kamu tunggu aku sekitar kurang lebih 1 tahun lah gitu. Waktu itu aku kan nggak mau ya lama-lama kayak gitu nunggu gitu. Terus aku bilang kalau 1 tahun sih, sekitar 1 tahun tuh ya udah kita mending lost contact aja. Kalau misalnya nanti udah maksudnya udah saatnya kamu mau datang, hubungi aku lagi. Kalau aku masih single aku terima kamu gitu kan. Dan kalau kamu udah nikah juga aku nggak apa-apa gitu. Jadi kayak aku tuh nggak mau nunggu gitu kan. Terus katanya tapi aku gimana ya, sebenarnya aku pengen cepet-cepet, maksudnya nggak pengen sampai setahun juga, cuman aku ada target gitu kan. Maksudnya dia lagi ngumpulin uang gitu kan buat biaya. Jadi dia masih, karena dia kan anak pertama ya, jadi dia tuh kayak tulang punggung untuk adik-adiknya, dia kuliahin adiknya, jadi kayak biayain adiknya, jadi dia tuh tulang punggung lah, jadi nggak bisa secepat itu untuk melamar aku karena kan butuh uang juga gitulah ya. Jadi setelah dia cerita semua tentang kenapa dia harus 1 tahun gitu kan, akhirnya aku putusin untuk menunggu gitu. Ya udahlah aku tunggu aja, mungkin aja dia jodoh aku gitu loh. Nggak tahu kenapa kok aku firasat positif aja ya ke dia tuh. Terus gitu, singkat cerita nih ya, dalam proses menunggu itu ya yang kurang lebih 1 tahun itu, kita tuh cuman chattingan jarang banget lah, bisa dibilang kadang 3 hari sekali gitu, kadang cuma nanya kamu apa kabar, sehat. Kita tuh kayak taruh tapi nggak taruh gitu lah, tapi nggak pacaran juga gitu loh. Pokoknya nggak tahu lah, intinya kita cuma komunikasi kayak yang penting-penting aja gitu. Karena waktu itu aku juga kerja, dia juga kerja, udah gitu kita udah sepakat nggak pacaran, cuman menunggu waktu gitu kan. Jadi kita chattingannya ya kayak gitu aja lah ya, bisa dibilang tuh kayak perkenalan gitu aja. Terus udah 1 tahun nih, pas lebaran di 2021, bukan 2022 nih, lebaran 2022 aku mikir ini udah lama nih nunggu dia, kalau nggak jelas ya udah gitu kan. Terus aku kayak perjelas ke dia lagi gimana nih tentang rencana kita gitu, kalau kamu yakin ya udah kamu lamar aja aku, tapi kalau kamu nggak yakin batalin aja gitu. Gimana ya Allah, aku malu banget.
Tapi satu sisi aku mikir ya memang harus kayak gitu ya, satu sisi lagi aku malu sih sebenarnya, kayak bilang kayak seolah-olah kebelet mau dilamar gitu. Tapi di balik itu aku juga nggak maksa, jadi aku tuh kayak kalau kamu serius ya udah lamar aku, kalau nggak ya udah nggak usah hubungan apa apa gitu loh. Jadi nggak mau digantung, terus nggak mau hubungan nggak jelas gitu aja. Nah waktu itu dia bilang ya udah aku habis lebaran ke rumah gitu. Jadi aku pikir Allah nggak betul ini, pasti dia juga bohong-bohong ataupun pokoknya aku nggak percaya deh gitu kan. Aku bilang ya udah kalau kamu mau ke rumah ya udah ke rumah aja gitu. Nah pas setelah lebarannya nih, pas setelah lebaran dia datang ke rumah ya, setelah lebaran di tahun 2022, tanggal berapa waktu itu lebarannya aku lupa, kalau nggak salah Mei deh ya lebaran waktu itu. Jadi dia datang setelah lebaran itu, sebelum datang dia bilang nanti kalau aku ke rumah kamu jemput aku ya di bandara, soalnya kan aku nggak tahu rumah kamu gitu. Terus aku bilang nggak usah lah aku jemput, paling aku kasih tahu aja jalannya, alamatnya secara detail. Terus katanya kenapa kamu nggak mau jemput aku? Aku bilang aku sebenarnya tuh ya untuk jodoh tuh nggak mau ketemu di luar, nggak mau berbau-bau yang kayak zina gitu kan. Jadi aku tuh sebenarnya nggak mau, ini juga kita komunikasi walaupun cuman say hello apa kabar tuh aku sebenarnya keberatan, tapi karena kamu nyuruh aku nunggu 1 tahun ya udah aku tunggu aja gitu. Terus pokoknya untuk pertemuan kita aku maunya tuh di depan orang tua aku ya, pertemuan pertama tuh aku maunya kayak gitu, langsung di depan orang tua aku, kamu langsung datang ke rumah aku gitu. Jadi aku tuh nggak mau ketemu dimanapun itu kecuali kamu langsung datang ke rumah aku, di depan pintu rumah aku langsung lihat kamu gitu. Di situ aku baru mau kenalan sama kamu secara langsung gitu kan. Terakhir diturutin sama dia kan. Terus dia datang pas udah di Kuala Namu nih ya, udah nyampe difotoin sama dia, nih aku udah di Kuala Namu. Terus aku bilang aku sebenarnya udah shock di situ, dia beneran datang gitu kan. Karena aku sebenarnya tuh nggak kayak 70% aku nggak percaya, 30%-nya doang aku percaya dia datang gitu. Jadi pas dia bilang dia datang aku tuh shock, ya Allah beneran gimana ini. Banyak lah ya, kayak mana lah kalau kita perempuan tuh pasti mikir ih aku jelek kayak mana ini ya, kalau dia ganteng ntar dia ilfil atau gimana. Aku ada kayak gitu, tapi di satu sisi lagi aku mikir ya udah kalau dia ilfil ya udah paling dia pulang, nggak harus nikah juga gitu. Jadi kayak pikiran aku tuh kayak udah mulai berantakan gitu kan. Terus tapi aku nggak kelihatan lagi shock, lagi kayak deg-degan gitu. Terus aku respon aja kayak santai gitu, oh ya udah kalau gitu kamu naik ini, aku jelasin lah ya kayak naik mobil apa gitu, terus nanti turun di mana, nyambung di mana lagi, sampai akhirnya nyampe di depan rumah aku gitu. Terus diturutin semuanya, terus sampai akhirnya dia beneran datang guys. Jadi dia beneran datang nih ya ke rumah aku. Pas itu dia kelewatan kelewatan. Terus aku telepon kok lama gitu, kamu udah di mana? Ternyata udah kelewatan, aku turun aja. Terus nggak jauh sih, terus dia jalan menuju ke rumah aku. Terus aku sapain kan, karena aku udah tahu dulu ciri-cirinya ini gitu kan. Terus aku Abi gitu, karena waktu itu aku udah manggil dia Abi dari kita masih kenal-kenalan. Aku boleh nggak sih manggil Abi aja gitu. Jadi kenapa kayak gitu ya, kalau kita jodoh aku maunya anak-anak kita nanti panggil kamu Abi dan manggil aku Umi gitu, lebih juga sih ya. Ya udah intinya terus aku sapa dia halo Abi gitu kan. Terus maksudnya biar dia tahu ini rumah aku. Terus dia datang, pas dia udah datang aku lari kan guys ke kamar. Di situ ada adik aku, adik ipar maksudnya adik aku kan udah nikah. Terus adiknya suami dia itu adik ipar aku juga kan ya. Nah itu ada di rumah. Terus mereka bilang udah nggak usah kayak gitu, kalau dia misalnya ilfil ya udah, kalau dia maksudnya kalau dia terima kamu apa adanya ya udah. Terus dalam hati aku oh iya ya benar juga, ya udah aku kayak seolah-olah biasa aja walaupun jantung aku tuh duduk kayak gitu kan guys. Ya udah pas dia dateng ke pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, dia mau salam gini aku kayak gini, nggak mau bersentuhan sama sekali karena memang bukan sok suci atau apapun itu, tapi memang di situ aku udah memang bener-bener nggak mau berbau
zina sedikit pun tentang hubungan aku dengan dia, walaupun tanpa aku sadari mungkin tetap ada kayak komunikasi, kayak panggil habis segala macam, itu kan lebay gitu kan. Ya udah, intinya aku nggak mau sentuhan sama sekali pas di pertemuan pertama itu. Ya udah, aku kenalin ke orang tua aku gitu, terus kayak ngobrol, disambut hangat lah sama keluarga aku gitu. Memang sih kalau di keluarga aku siapapun yang datang disambut hangat gitu, dan kita sekeluarga tuh kayak harmonis lah gitu kan. Suka kayak bercanda bareng gitu, terus pas dia datang juga kita sambut baik gitu. Terus dia salut gitu dengan penyambutan keluarga aku gitu, kayak terharu gitu, orang yang nggak kenal kok disambut semanis ini gitu. Emang nggak disajiin apa-apa, tapi kayak penyambutannya itu kayak langsung ramah gitu, kayak adik-adik aku juga, mama gitu. Mama kan emang suka cerita ya, maksudnya suka ngobrol walaupun baru kenal tuh, kayak apa sih namanya itu ya, friendly gitu ke orang-orang mama tuh, tapi friendly-nya orang tua gitu loh. Ya udah, jadi dia tuh terharu di situ. Nah, setelah itu aku dan dia ya dan suami ditinggal dulu di ruang tamu. Jadi mama tuh ngerti ya, keluarga tuh ngerti mungkin kita tuh ada yang perlu diomongin gitu. Ditinggal dulu sama mama, mereka pergi ke ini warung ke atas gitu. Jadi rumahku tuh guys kayak di bawah gitu, terus di atas itu ada warung gitu. Jadi kok gimana ya, ya pokoknya gitu deh. Terus kita ditinggal dulu berdua, kita ngobrol. Nah pas ngobrol itu aku jantungnya deg-degan banget guys, jadi kayak ya Allah ternyata dia beneran dateng gitu kan. Di situ aku udah kayak salut, terharu, sampai di hati aku tuh sempat mikirnya gini, siapapun dia ya Allah, kalau memang dia jodoh aku, permudahlah gitu kan. Kalau misalnya dia bukan jodoh aku, walaupun aku udah terharu kayak gimana ya, salut ke dia, ya hilanginlah rasa apa sih namanya tuh, kayak rasa yakin kita ke dia tuh hilangin ya Allah, kayak gitu kan. Ya udah, pas pertama kali ngobrol sama dia berdua di ruang tamu, terus aku langsung bilang, gimana sekarang kan kamu udah lihat aku, udah lihat mama, adik-adik aku, keluarga aku, sekarang kamu udah lihat keadaan aku, kamu udah lihat keadaan rumah aku yang mungkin jauh dari kata sempurna gitu kan, rumah yang kecil, sempit dan sebagainya. Pokoknya kamu semua udah lihat gimana perasaan kamu gitu kan. Terus katanya, ya gimana, aku juga keadaannya sama kayak kamu, kayak gitu gitulah ya. Terus aku ultimatum lagi. Padahal orang baru nyampe loh ya, baru berapa jam, baru kayak habis makan, kita habis ngobrol gitu. Maksudnya dia habis ngobrol sama orang tua aku. Terus pas ngobrol berdua langsung aku ultimatum lagi dia. Terus aku bilang gini, iya gimana keputusan kamu, apakah pernikahan kita mau dilanjut atau enggak gitu kan. Terus katanya, yang bikin aku salut di situ, aku nggak mau pulang kecuali bawa kamu sebagai istri aku, katanya. Ya Allah, kayak di film ya. Tapi itu ya Allah, di situ waktu dia ngomong, aku tuh kayak terharu. Aku bilang, kamu yakin itu? Kamu kan udah lihat aku tuh nggak cantik, keluarga aku nggak kaya, ya kayak gini adanya. Kamu yakin gitu kan? Aku tanya lagi gitu. Terus katanya, aku yakin, katanya. Aku tuh pokoknya sekarang perasaan aku nggak pengen pulang ke rumah, nggak pengen pulang ke Tasik kecuali aku bawa kamu sebagai istri aku. Ya Rabbi, aduh aku tuh depan banget, tapi sedih, haru, campur lah semua di situ kan. Sampai akhirnya kita berdua itu udah sama-sama yakin ya. Pas kita udah sama-sama yakin, kita cerita ke mama bahwa kita mau nikah gitu. Ya udah, kita urus semua surat-suratnya. Itu kan prosesnya lama ya guys ya, karena ngirim dulu berkas dia dari Tasik ke rumah aku, terus dari rumah aku ada lagi apa yang mau dikirim gitu loh, syarat-syarat menikah itu. Jadi lama, kita nunggu dulu seminggu baru nyampe berkas, kita urus lagi, dikirim lagi ke sana gitu, sampai semuanya udah lengkap. Kurang lebih itu nggak sampai 1 bulan sih, 3 minggu lebih lah, udah mau 1 bulan juga ya. Terus udah lengkap semua, kita nikah pada tanggal 22 Juni bulan ini guys. Iya, di tanggal 22 ya. Sekarang udah 2 tahun pernikahan kita. 22
bulan Juni 2022 kita nikahnya. Dan pertemuan pertamanya itu di tanggal 20 Mei 2022, aku ingat banget. Jadi kita hampir setahun hampir sebulan ngurus-ngurus berkas, terus udah semuanya lengkap, terus kita udah tentuin nikahnya itu pada tanggal 22 Juni 2022, akhirnya kita menikah. Ya Allah, sebenarnya sedih banget ya ceritanya tuh, karena waktu kita pas mau nikah itu, ini aku persingkat ceritanya. Proses kita mau nikah itu kan kita ngurus-ngurus berkas itu dalam kurang lebih 1 bulan itu kan kita main ke rumah keluarga aku gitu, main ke rumah saudara gitu kan. Banyak kontroversi yang kayak, kok aku mau sama dia gitu, bukan dalam hal apa, maksudnya dia datang sendirian loh, nggak bawa keluarganya, belum tentu dia orang jelas gitu, jangan-jangan dia gini-gini, banyak sekali. Tapi aku kan mikirnya gini, aku memang nggak lihat keluarga dia secara langsung karena kita belum ada ketemu loh guys. Jadi aku keluarganya satu pun aku nggak ada kenal sama sekali. Terus kenapa aku yakin sama dia? Pertama, aku salut waktu dia datang itu, tapi itu nggak cukup, maksudnya nggak cukup buat aku kayak yakin 100%. Di balik itu kita berdua itu sama-sama tahajud gitu. Jadi kayak dia udah cerita tentang keluarga dia, foto-fotonya udah dikirimin, kenalin secara kayak gitu doang, secara langsung belum gitu kan. Terus aku sama dia itu, kita tuh sama-sama berdua tuh istikharah, maksudnya bukan bareng ya, maksudnya aku mau istikharah, terus kamu juga ya, kita istikharah ya untuk hubungan kita gitu. Jadi kita tuh istikharah, tahajud, minta petunjuk ke Allah. Tapi aku selama aku tahajud berapa kali gitu kan, sama istikharah juga, aku tuh kayak yakin gitu loh, kayak tenang, hati aku tuh nggak ada pikiran aku tuh kayak jangan-jangan dia nggak jelas orangnya, jangan-jangan dia udah punya istri. Tapi setelah aku tahajud terus istikharah tuh kayak hilang perasaan ragu tuh hilang. Tapi sebelumnya iya, aku mikir jangan-jangan dia udah punya anak lagi, terus istrinya ditinggal, atau mungkin dia masih berstatus suami istri, terus dia pengen poligami sebagainya, banyak lah kan. Tapi setelah kita berdua itu memutuskan untuk minta petunjuk ke Allah, kita tuh tahajud, istikharah, di situ hati aku tuh tenang, jadi kayak yakin aja gitu, kayak bismillah aja, seolah-olah aku tuh udah lihat secara langsung keluarga dia, padahal belum, cuma dari foto-foto doang sama dari cerita dia doang, bisa aja bohong kan. Tapi karena aku tuh udah yakin dari istikharah itu, ya udah. Terus keluarga pada bilang, ih kamu yakin nanti kamu ditinggal pas udah nikah, terus kamu ditinggal, kamu jadi janda gimana? Aku bilang, Allah kok yang tahu semuanya tentang perjalanan hidup ke depannya, yang penting saat ini aku udah yakin. Gitu aja loh guys, ya Allah. Tapi alhamdulillah loh, pas kita udah nikah nih, kita ke rumahnya suami, semua yang diceritakan persis seperti itu. Jadi nggak ada yang berbeda, nggak ada dia bohong sedikit pun. Tentang dia bilang dia punya adik perempuan, masih SMP, terus dia 4 bersaudara, terus dia cuma ada abah, orang tua dia kan yang laki-laki, mertua aku lah sekarang gitu, cuman ada abah, mama udah nggak ada. Terus semua yang dia ceritain itu pas aku datang ke rumahnya dia persis seperti yang dia ceritain, nggak ada bohong, nggak ada yang ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin, nggak ada, persis kayak gitu. Jadi aku tuh pas pertama kali setelah nikah datang ke rumah dia, aku tuh kayak terharu gitu. Jadi semua yang dia ceritain itu bener, dia nggak ada nipu aku, nggak ada bohong, nggak ada apa. Nah itu guys, jadi aku pun ngerasa jodoh aku tuh kayak misteri gitu loh. Jadi memang benar ya guys ya, jodoh pertemuan maut itu semua udah diatur sama Allah. Nah ketika kita pengen sampai ke titik yang Allah rencanain itu, Allah bakalan kasih jalan gitu loh, ngedorong diri kita dan hati kita untuk menuju perjalanan itu yang udah ditakdirkan. Sama halnya kayak ini, pernikahan aku ini, dulu mana mau aku tuh kayak nikah sama orang yang aku nggak kenal, nggak kepikiran lah gitu kan, nggak pernah terlintas di pikiran aku bahwa aku itu bakalan nikah sama orang yang baru kenal. Di pertemuan pertama kita langsung menikah, itu aku nggak pernah kepikir. Ditambah lagi aku belum kenal keluarganya sama sekali, aku cuma kenal diri dia doang, itu pun nggak tahu dia anak siapa secara jelasnya gitu, cuman dari cerita dia doang. Nggak pernah kepikir aku bakalan yakin dan mau nikah sama dia. Tapi itu terjadi. Itu terjadi kenapa? Karena Allah kasih jalan
untuk itu, karena memang udah itu yang terbaik untuk kita gitu loh. Jadi gini, setiap apapun yang Allah rencanain buat kita, yang terbaik pastinya, itu Allah bakal kasih jalan untuk kita menuju itu. Sama dengan takdir juga, maksudnya takdir azal. Kalau kita udah mau meninggal di tempat itu, bakalan ada dorongan-dorongan dari hati kita supaya kita menuju tempat itu gitu. Nah, jodoh juga sama halnya seperti itu, guys. Jadi buat kalian ya yang masih single, jangan pacaran. Berapapun umur kalian, mau masih muda ataupun udah ngerasa kayak dewasa umurnya, terus kayak ngerasa diri tuh gimana ya, aku kok belum nikah, udah umur sekian, jangan. Karena jodoh itu rahasia Allah. Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan, jadi kita udah ada pasangannya sebenarnya, cuman waktu, semua perkara waktu ya. Jadi nggak usah kalian tuh frustasi atau mungkin malu pas ditanya kapan nikah, nggak usah dipeduliin. Karena aku juga dulu sempat hampir down dengan pertanyaan kayak gitu loh, karena aku baperan kan, bawa perasaan lah, omongan-omongan orang yang bilang kapan nikah. Yang sedihnya lagi, pernah ada yang bilang ya, di kampung, aku pas pulang kampung nih, ada di kampung itu yang kayak bisa dibilang amit-amit lah, ini bukan menghina ya, tapi mereka tuh menceritakan, membandingkan aku dengan dia. Misalnya si A ya, si A aja dengan penampilan kayak gitu, kayak nggak jelas gitu, dia bisa dapat suami, kamu kok enggak gitu loh. Astagfirullah, harusnya kan nggak boleh kayak gitu. Tentang jodoh itu kan Allah yang atur gitu. Jadi aku di situ sempat, ih kok gitu banget sih omongannya, kok sedih banget gitu loh. Seakan-akan kita tuh, kita yang ngatur tentang jodoh kita kan cuma bisa berencana, Allah yang atur gitu. Nah jadi gitu, jadi kalian nggak usah dengerin ya kalau misalnya ada orang yang julid ke kalian, belum nikah apa segala macam, nggak usah dipeduliin, nggak usah didengerin. Misalnya dia bilang kapan nikah, tanya ke Allah aja, udah gitu aja, tanya ke Allah aja, bukan aku yang atur gitu. Aku juga nggak tahu kapan aku nikah, kapan aku mati dan sebagainya, tapi simpelnya jawabnya gitu aja, tanya ke Allah aja, aku nggak tahu gitu. Nah karena sejauh yang aku jalani ya tentang jodoh itu memang betul-betul misteri banget. Pernah aku juga yakin ke orang bakalan jodoh aku, ternyata enggak ya, sebelum aku kenal ke suami. Pernah aku tuh nggak mau lagi kenal sama laki-laki, pas udah kenal lagi sama laki-laki, oh mungkin yang jodoh aku, ternyata enggak. Jadi setelah semua yang aku lewatin itu aku udah pasrah, jadi kayak ngerasa terserahmu aja ya Allah, mau aku single selamanya, mau aku ada jodoh, terserah ya Allah, aku serahkan semuanya kepada Engkau. Setelah itu barulah aku ketemu sama dia itu tadi, jodoh aku, suami aku sekarang gitu. Jadi nggak usah risau tentang jodoh ya, santai aja. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat kalian ya, buat kita semua gitu. Buat aku juga menjadi pelajaran lagi buat aku, bahwa apapun yang kita rencanakan itu bakalan ada yang terbaik dari itu. Jika apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan nggak terkabul, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena Allah bakal ganti dengan yang lebih baik. Masa kita nggak mau diganti dengan yang lebih baik gitu kan? Nah itu, jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita itu semua ada hikmahnya. Jadi gimana ya, santai aja ngejalanin hidup ini, santai, terus pasrahkan ke Allah. Yang penting kita berusaha sebagai manusia, misalnya berusaha kayak mencari apa ya, pokoknya mencari yang terbaik, menjadi yang terbaik, mencari sesuatu yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita gitu. Kayak misalnya kita laki-laki, tanggung jawab kita mencari nafkah, ya kita berusaha aja. Tentang dikasih rezeki banyak sedikitnya itu urusan Allah, kita pasrahkan ke Allah. Nah gitu maksud aku. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini, semoga menjadi pembelajaran buat kita semua dan semoga bermanfaat lah pokoknya ya. Satu kata lagi, jangan pernah risau tentang jodoh, karena Allah sudah atur semuanya. Semua hanya tentang perkara waktu. Jadi sabar aja, perbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Nanti Allah bakal kasih jodoh yang terbaik buat kita. Karena jodoh adalah cerminan diri bagaimana kita, gitulah jodoh kita. Jadi kalau kita pengen jodoh yang baik, maka perbaiki dulu diri kita. Sebenarnya gini, apa yang kita mau, itu yang kita kerjain gitu loh. Jadi kita mau yang cowok yang rajin sholat, kita sholat dulu rajin gitu, nanti Allah bakal kasih kok yang rajin sholat juga. Oke, terima kasih buat semuanya ya.
Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.